Hai pendengar podcast Kata Revi, sepenting apa sih kita punya side hustle? Atau sebenarnya nggak penting-penting amat untuk punya side hustle? Kali ini kita akan bahas sedikit gitu ya, dari pandangan saya tentunya. Kalau misalnya kamu ada yang nggak setuju, just tell me in the podcast, komen yang ada di Spotify, atau juga kalau kamu menemukan podcast ini yang setelah saya unggah di Telegram channel atau di Wordholic Troops, kamu bisa kasih komen di sana. Nah, sekarang back to the topic lagi. Agak pelipet nih. Apakah penting kita punya aset hustle? Sekarang kalau kita buka medsos gitu ya, banyak sekali orang-orang yang jualan produk digital. Mereka memberikan informasi bahwa meskipun kamu karyawan, meskipun kamu mungkin seorang pendidik gitu ya, kita perlu nih punya bisnis sampingan. Entah kita kerja freelance, atau mungkin kita jualan produk digital, atau punya bisnis online. Banyak sekali e-book, e-course, dan saya juga belajar gitu ya. Saya membeli banyak sekali sumber-sumber informasi itu tentang side hustle. Jujur aja nih, awalnya saya mengira bahwa, oh kita tuh sekarang nggak bisa nih cuma mengandalkan satu income, misalnya kerja kantoran doang. Makanya saya membangun Workaholic Class. Dari Workaholic Class itu, saya punya kesempatan membuka kelas menulis, diundang sebagai pembicara di beberapa lembaga pendidikan seperti kampus, lalu tempat kursus, hingga akhirnya bisa bekerja sama dengan banyak klien. Blog saya juga yang workaholic.com itu juga masih ngasih gaji recehan lah, yang lumayan bisa dipakai untuk jajan saya 1 minggu gitu. Misalnya kalau satu kali dapat job gitu di blognya workaholic.com. Tapi apakah penting banget gitu? Kalau melihat dari kacamata ekonomi dengan situasi yang fluktuatif ya, saya nggak bilang lebih buruk karena mungkin tahun ini kita ada banyak krisis geopolitik, tapi tahun depan who knows gitu. Bisa jadi lebih baik gitu kan. Karena saya bukan Tuhan, jadi penting banget kalau melihat situasi seperti ini nih, makanya kita butuh yang namanya side hustle. Cuma ada, saya juga lagi mikir, apakah seorang ibu rumah tangga wajib hukumnya untuk memiliki side hustle? Kalau memang dia pengen banget dan memang ingin berdaya, terserah. Tapi kan ada juga ibu rumah tangga yang memang dia fokusnya hanya bisa dengan anak dan suami. Mereka fokus untuk menjadi guru di rumah sekaligus juga merawat anak. Ada juga yang seperti itu. Karena tenaga dan energi orang itu kan berbeda-beda. Tidak semuanya punya energi yang gede gitu untuk punya side hustle. Nah, kalau dari sini muncullah pemikiran bahwa tidak semua orang butuh side hustle. Tapi Kak, nanti kalau uangnya kurang, nah ini kan beda cerita ya. Kalau misalnya menemukan kebutuhan untuk menambah pemasukan selain pendapatan utama, maka kamu perlu side hustle. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa dengan gajimu sekarang, misalnya kamu udah 2 digit atau 3 digit, terus kamu akhirnya banyak yang bilang, oh kamu kerja kantoran doang, harusnya kamu juga punya bisnis yang lain. Kamu akhirnya tertarik karena FOMO misalnya. Nah, bukan karena kamu emang mau benar-benar butuh gitu. Maka inilah yang saya bilang kamu nggak perlu side hustle. Karena jujur aja ya, kalau punya side hustle itu tidak seindah apa kata orang yang dibilang pasif income. Nggak juga. Kamu punya produk digital misalnya, kamu perlu namanya belajar ads. Kamu juga perlu yang namanya mikirin konten. Atau misalnya kamu, oh aku bisa kok pakai AI. Tapi kan tetap kamu butuh bikin prompt yang bagus. You need effort gitu. Tidak ada side hustle yang bikin passive income tanpa usaha. Menurut saya itu bukan pasif. Usahanya mungkin tidak harus se menggebu kalau kamu kerja kantoran yang harus 8 jam fokus dengan klien atau dengan komputer. Mungkin kamu tetap butuh ketemu komputer tiap hari, 1 jam atau 2 jam. Tapi kan it still needs your time. Jadi, kalau kamu sekarang merasa dengan pekerjaanmu, misalnya kamu freelancer sebagai virtual assistant, ya udah fokus di situ aja. Kamu nggak perlu harus menjadi seorang coach, kamu nggak perlu harus jualan produk digital, kamu cukup menjual jasa. It's still okay gitu loh.
Karena yang namanya side hustle berarti kamu punya pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamamu sekarang. Entah kamu seorang freelancer, pengajar, atau pekerja kantoran. Yang namanya side hustle. Berarti dia menambah gitu kan. Jadi sekarang kalau kamu masih berpikir bahwa jangan-jangan aku orang yang males ya, makanya nggak punya side hustle. Please stop dulu. Lihat dulu kenyataan hidupmu. Apakah kayak memang kamu punya waktu, kamu punya energi untuk melakukan dua hal secara bersamaan? Nggak semuanya harus seperti orang lain. Kamu nggak perlu FOMO. Tapi kalau emang sangat mendesak dan kamu sangat butuh lebih dari satu income, atau kamu menyukai hal di luar pekerjaan utamamu, seperti yang saya suka nulis sama nerjemahin, selain kerja kantoran, ya it's okay gitu. Yang penting adalah please take care yourself. Tidak perlu merasa bersalah kalau memang side hustle-mu itu juga belum sebesar punya orang lain. Namanya juga sampingan. Jadi nggak harus dong nominalnya itu melebihi pekerjaan utamamu, ya kan? Semoga dengan ini kamu mulai berpikir gitu untuk tidak terlalu terjebak dengan yang namanya FOMO soal side hustle. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.